Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, kapanpun kalian menyaksikan video tutorial ini. Kembali di seri belajar pemrograman web, pada modul 2 ini kita akan belajar mengenai PHP. Sebelum kita mempelajari mengenai PHP ini, syaratnya adalah harus sudah menguasai yang namanya HTML. Jika kalian belum mengetahui apa itu HTML dan belum menguasai sintak-sintaknya, saya sarankan untuk kembali ke modul 1. Oke, pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas mengenai apa itu PHP. Jadi, PHP ini merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor. Dalam laman php.net dikatakan bahwa PHP is a widely used open source. PHP ini merupakan open source, general purpose scripting language, merupakan bahasa scripting that is especially suited for web development. Jadi yang biasanya digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web and can be embedded into HTML. Bisa disematkan di dalam dokumen HTML. Nah, itu kira-kira mengenai bahasa pemrograman PHP. Bukan pemberi harapan palsu ya, tapi Hypertext Preprocessor. Nah, ketika kita berselancar di internet, kita kan sering mengakses website gitu ya. Jadi website itu secara garis besar kan ada dua, statis dan dinamis. Ketika kita membuat website statis, maka tidak diperlukan yang namanya bahasa pemrograman server side, misalnya PHP gitu. Kita cukup belajar mengenai HTML, kemudian JavaScript, sudah cukup untuk membuat sebuah website statis. Tapi ketika kita ingin membuat website dinamis, maka kita perlu yang namanya bahasa pemrograman yang bekerja di sisi server. Nah, salah satunya adalah PHP. Proses kerjanya seperti apa? Jadi ketika file PHP dipanggil dari web browser, maka dokumen PHP nanti akan diparsing atau diolah di dalam web server oleh interpreter PHP. Kemudian diterjemahkan ke dalam dokumen HTML. Setelah diterjemahkan ke dokumen HTML, baru nanti dikirim lagi ke klien dan dibaca oleh web browser atau ditampilkan oleh web browser. Jadi, ketika kita ingin membuat website PHP, maka ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah komputer server. Bisa menggunakan Apache, kemudian Nging, dan yang lainnya. ASP.NET misalnya. Kemudian, tentunya kalau kita menggunakan PHP, ya kita harus menginstal PHP. Ini nanti kan digunakan untuk interpreter. Oke, untuk belajar PHP bisa mengakses HTTPS, kemudian www.php.net, kemudian ada manual dan versi Inggrisnya. Ini sumber resmi dari PHP ya. Kalau ingin belajar di website lainnya boleh juga. Misalnya di W3School ada juga membahas mengenai PHP. Oke, lalu apa nanti yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengantar PHP sudah ya, singkat saja, nggak usah terlalu panjang. Kemudian nanti kita akan belajar mengenai sintak PHP, kemudian variabel dan konstanta, kemudian ada tipe data, kemudian operator, percabangan, pengulangan, kemudian kita membuat from, kemudian kita mengenal fungsi-fungsi dari PHP, kemudian kita membuat session dan cookie, kemudian kita akan membuat kelas. Ini digunakan untuk OPP atau Object Orientasi Programming. Kemudian ada eksepsi atau ketika nanti ada error, kita bisa menjebaknya menggunakan eksepsi sehingga nanti di website klien tidak error yang dimunculkan. Oke, sedikit materinya hanya 12. Tetap semangat dan yakin kalau kita belajar pasti bisa. Terima kasih.